kita harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di luar Ramadan. Jadi Ramadan itu wasilah kita untuk ada boosternya lah mendekat sama Allah. Tapi zat yang maha agung, yang maha mulia ini yang kita sembah itu tidak berubah. Jadi kita jangan sampai Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji, podcast yang membicarakan seputar tema-tema menarik seputar agama Islam yang dibahas dengan santai dan juga menarik. Di episode kali ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Ian. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah kita telah melewati sebulan penuh puasa Ramadan dan kita sudah sampai di bulan Syawal. Sebelumnya kami mewakili Surabaya Mengaji mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang dilakukan selama bulan penuh di Ramadan kemarin Allah terima dengan sempurna. Dan di bulan Syawal ini tentunya kita harus melanjutkan tren positif di bulan Ramadan, karena beribadah harusnya tidak hanya di bulan Ramadan namun dilanjutkan di bulan Syawal. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar tips-tips mengenai bulan Syawal dan juga apa seputar di dalamnya. Baik Ustadz, untuk yang pertama Ustadz, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Syawal. Jadi semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut Ustadz, mungkin Ustadz spill terlebih dahulu. Di bulan Syawal ini tentunya ada amalan-amalan yang tidak kalah bagus, tidak kalah berpahala dengan bulan Ramadan. Kira-kira ada apa saja Ustadz di bulan Syawal ini Ustadz? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita bicara bulan Syawal nih Mas Reza ya, kita tahu dulu mulainya bulan Syawal itu sejak kapan. Nah, apakah setelah sholat subuh sebelum kita sholat id itu atau kapan? Jadi dikatakan masuk bulan Syawal itu ketika matahari bulan Ramadan terakhir itu terbenam. Nah, jadi ketika masuk waktu maghrib, nah itulah sudah masuk ke bulan Syawal. Nah, sekarang kita lihat setelah kita selesai dari bulan Ramadan, amalannya apa aja sih gitu? Pasti yang pertama ya, kita disyariatkan untuk bertakbir. Kita mengucapkan takbir yang ini dinamakan takbiratul Id ya. Takbir yang menandakan hari raya Idul Fitri. Jadi kita membaca takbir untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian diperintahkan untuk menyempurnakan puasa Ramadan itu 1 bulan penuh. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disyariatkan untuk bertakbir. Kapan bertakbirnya? Kapan saja. Untuk laki-laki disyariatkan mengangkat suara selama tidak mengganggu orang lain. Ya, misalkan di rumah ya, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Dan berbagai lafaz takbir lainnya. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk takbir yang ini termasuk kekhususan ibadah di bulan Syawal. Sampai kapan? Takbirnya itu disyariatkan sampai ketika akan dimulai sholat Id nanti. Itu yang pertama, kita bertakbir. Lalu yang kedua, kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitr ya. Kita mengeluarkan zakat fitr itu berupa 2,4 ya, sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau mau lebih aman ya, insya Allah lebihkan aja sekalian 3 kg beras, karena itu makanan pokok di sini yang kita berikan kepada fakir miskin ya. Yang waktunya yang utama, yang waktu wajibnya itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Sebagian ulama ya menyebutkan boleh ketika itu sudah masuk bulan Ramadan ya. Tapi waktu khususnya dia yang paling utamanya adalah sebelum sholat Idul Fitri dan setelah berakhirnya bulan Ramadan.
Itu. Lalu yang ketiga ya tentu ada sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri yang kita laksanakan ya 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, 5 kali takbir ya. Dengan berkumpulnya kaum muslimin, lalu ada khutbah di sana ya. Kita mengingat bahwasanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir di antara ibadah di bulan Syawal adalah puasa Syawal. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Gitu, Mas Reza. Masya Allah. Jadi di bulan Syawal ini nggak kalah atau tidak kurang dari amalan-amalan. Maksudnya di bulan Syawal ini ada amalan-amalan yang luar biasa sekali, Ustaz ya. Betul. Nah, iya. Tadi Ana mau sedikit kulik di yang amalan terakhir, Ustaz, yaitu puasa Syawal, Ustaz. Nah, ini mungkin sebagian kita setelah tadi mendengarkan yang mana puasa Syawal ini ketika dilakukan sebagaimana puasa sebulan penuh ya, Ustaz ya. Nah, tapi mungkin di sebagian muslim ketika hendak menunaikan puasa sunnah ini masih memiliki hutang puasa Ramadan, Ustaz. Mungkin seorang wanita dia ketika bulan Ramadan haid, otomatis kan bolong puasanya. Betul. Atau seorang lelaki yang mungkin sedang sakit atau safar. Uzur, ya, ya, ada betul. uzur dan sebagainya. Nah, ini statusnya gimana, Ustaz? Apakah kita boleh langsung puasa sunnah tadi ataukah bagaimana, Ustaz? Baik, masalah ini para ulama berbeda pendapat. Yang paling aman tentunya kita keluar dari khilaf. Dengan cara apa? Kita melaksanakan puasa Ramadan dulu. Maksudnya kodoknya Kodok tadi. dulu, Ya. ganti dulu ya, Ustaz. Yang punya uzur tadi mungkin berapa hari dia nggak puasa, mungkin 5 hari, 7 hari, sekian hari, diselesaikan terlebih dahulu, dan ini udah boleh dilakukan ketika tanggal 2 Syawal. Nah, baru setelah selesai kodok Ramadannya, hutang puasanya, baru dia puasa Syawal. Sunnah tadi. Nah, ini yang paling aman ya, paling aman. Lalu yang kedua, sebagian ulama itu membolehkan kita menggabungkan niat antara puasa kodok tadi dengan puasa sunnah Syawal. Nah, tapi kekurangannya menurut ulama yang mengambil pendapat ini, pahalanya tidak akan maksimal seperti pahala yang dijanjikan Nabi SAW. Jadi kalau kita timbang-timbang, ya mendingan puasa kodok dulu, baru Syawal aja gitu. Kalau memungkinkan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, mungkin uzurnya itu ya sampai keluar bulan Ramadan, mungkin dia masih tetap sakit, baru sembuh di tanggal 23 Syawal misalkan. Nah, kan kalau dia kodok dulu lama nanti nggak dapat. Boleh nggak dia puasa Syawal dulu terus baru kodok? Maka sebagian ulama mengatakan boleh gitu. Jadi kita mau yang mana? Ya tetap tadi yang paling aman, yang paling keluar dari perbedaan pendapat itu selesaikan kodok Ramadan dulu baru puasa Syawal. Baik, jadi tadi ahsannya memang kalau mau ambil aman dan ini yang paling afdol, Ustaz, berarti mengganti bolongnya puasa Ramadan kita dulu, baru melanjutkan dengan 6 hari puasa sunnah bulan Syawal, Ustaz ya. Betul. Baik, Masya Allah. Kemudian berikutnya, Ustaz, ini alhamdulillah kita sudah melalui bulan Ramadan. Kira-kira apakah ada hikmah, Ustaz, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan yang sudah kita lewati ini, Ustaz? Ya, tentu hikmah yang terbesar yang harus ya kita resapi dari bulan Ramadan adalah sebuah hikmah yang Allah sebutkan secara eksplisit dalam ayat puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti ini bukan kita doang gitu. Orang sebelum kita juga harus puasa, disuruh puasa sama Allah. Kenapa? Saking pentingnya sampai perintah itu stretch ya, sampai sekarang pun masih ada perintah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi hikmah terbesar adalah bagaimana puasa itu merupakan sarana kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Seakan-akan kalau kita misalkan ya, kita mau sukses, punya bisnis yang omsetnya ratusan miliar misalkan, kita akan tanya sama orang yang sudah seperti itu, Bapak gimana caranya? Caranya A, B, C, D. Dan kita mungkin percaya ya, karena dia kan sudah sukses. Maka bagaimana kalau yang menyebutkan
rahasia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seakan-akan kamu mau bertakwa, puasalah. Puasa. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, kok bisa puasa itu bikin kita dekat dengan derajat ketakwaan? Yang pertama, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan semua yang Allah larang. Bahkan sampai hal yang awalnya pun halal. Tapi karena kita taat sama Allah, kita tinggalkan. Makan, minum, berhubungan dengan istri kan halal aja. Tapi karena perintah Allah kita tinggalkan. Seakan-akan kalau yang halal aja bisa kamu tinggalkan, maka seharusnya lebih bisa meninggalkan yang haram. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa, dia itu ada jaraknya. Dia membuat jarak antara dirinya dengan kenikmatan duniawi. Orang bisa lupa itu kenapa sih? Karena entah dia sibuk atau dia terlena. Dia terlena dengan apa? Kenikmatan dunia yang dia rasain terus. Dia makan selalu ada, minum selalu enak, apa ada semuanya. Tapi begitu ada jarak antara dia dengan kenikmatan itu, dia jadi ada wadah yang lebih kosong untuk berzikir kepada Allah SWT. Jadi dia nggak sibuk memuaskan hasratnya aja. Dia sibuk untuk berzikir kepada Allah, sibuk untuk beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika orang berpuasa, itu dia lebih mudah untuk melakukan ketakwaan. Kalau kita rasain ya di Ramadan yang dulu, kita puasa di bulan Ramadan bisa 1 bulan penuh, tapi puasa di bulan-bulan lain berat. Iya, mungkin ayamul bid aja kelewatan. Belum kalau Senin Kamis atau puasa Nabi Daud alaihissalam gitu. Tapi di bulan Ramadan kayak gampang. Taraweh, Masya Allah. Mungkin ada yang 11 rakaat, 23 rakaat, ada yang imamnya setengah juz, 1 juz, 3 juz di beberapa tempat ya. Itu kayak enteng gitu ketika Ramadan. Dan sahur juga nyantai aja gitu. Tapi di luar Ramadan kayak berat. Nah maka subhanallah, Allah itu bikin sebuah program yang berulang tahunan ya, supaya kita bisa ambil pelajaran ini. Kita bisa masuk ke madrasah Ramadan dan keluar membawa trofinya tadi, membawa trofi berupa ketakwaan untuk kita gunakan sebagai bekal di bulan-bulan selain Ramadan. Baik, terakhir Ustaz, di pembahasan episode kali ini tentunya kita sebagai seorang muslim ingin istiqomah Ustaz, dalam artian melakukan kebaikan hingga akhir hayat nanti, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena alhamdulillah kita kemarin sudah istilahnya ditempa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang muslim ingin kebaikan ini atau kebiasaan kebaikan ini berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah ini supaya istiqomah dan konsisten di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan ini, gimana tipsnya Ustaz? Jadi gini Mas Reza, yang pertama ya, kita harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di luar Ramadan. Jadi Ramadan itu wasilah kita untuk ada boosternya lah mendekat sama Allah. Tapi zat yang maha agung, yang maha mulia ini yang kita sembah itu tidak berubah. Tetap dengan kemuliaannya, dengan kemahaagungannya subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai terlalu fokus dengan waktu, dengan perantara, sampai lupa dengan tujuan. Jadi yang pertama caranya apa? Kita sadari keagungan Allah. Betapa berhaknya Allah untuk kita berikan ibadah kita ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu karena keagungannya layak untuk kita persembahkan ibadah terbaik di dalam dan di luar Ramadan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tips yang kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu berbicara tentang wali, ya kan? Dalam hadis Arba'in ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihnya Allah, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Nah ini jadi membicarakan kewalian, kedekatan seorang hamba sama Allah. Dan kita tahu di antara karomah yang paling tinggi itu adalah apa?
istiqomah. Masya Allah. Jadi karomah tertinggi itu bukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari akal sehat. Tapi karomah tertinggi adalah ketika kita bisa istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi ini bicara tentang wali, orang-orang yang sampai derajat itu. Kita kan pengen nih di luar Ramadan tetap banyak ketaatan, tetap istiqomah. Yang istiqomah ini karomah tadi, ya kan? Gimana caranya? Dilanjutkan dalam hadis tadi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tadi yang kita sebutkan. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari hal yang kuwajibkan padanya. Jadi yang pertama, ibadah wajib kita setelah Ramadan jangan sampai kendor. Sebagaimana Ramadan itu tinggi derajatnya karena dia ibadah wajib, ada ibadah wajib lain yang kita juga nggak boleh kendor, yaitu sholat 5 waktu. Kita jalankan semaksimal mungkin, ya. Kita lakukan dengan tumaknina, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Bagi yang laki-laki berjamaah di masjid akan mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dan lain sebagainya. Itu dulu. Lalu apa berikutnya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus saja kata Allah, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kita bisa ambil apa di sini? Sebagian kita kalau membicarakan tentang ibadah, kok gak sholat, kok gak baca Quran, kok gak ini, kok gak itu, kurang semangat. Ya, sebentar, belum semangat, belum ada gairah untuk ibadah. Padahal ternyata kenyataannya apa? Sebaliknya. Justru kita melakukan amalan-amalan sunnah itu untuk menguatkan hati kita. Jadi bukan nunggu ada semangat baru beramal, enggak. Tapi karena kita tahu kita butuh dengan amalan itu, akhirnya kita melakukan amalan-amalan sunnah tersebut. Termasuk apa? Yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan juga di luar, yaitu puasa sunnah, qiyamul lail, memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh, ya, seseorang itu membaca Al-Quran tidak khatam lebih dari sekian-sekian hari. Ada yang bilang 30-40 hari gitu. Jadi maksudnya apa? Supaya kita tidak jauh dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu cuma dekat ketika bulan Ramadan saja. Lalu yang terakhir, Mas Reza, cara kita istiqomah kembali banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat, ya, betapa kita ini tidak tahu tentang takdir kita. Kita kapan akan meninggal dunia? Kita kapan akan selesai rezeki dan urusan kita di tempat yang fana ini? Kita nggak tahu kapan. Dan kita tentu ingin diakhiri dengan husnul khotimah. Nah, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin wafat dalam keadaan keimanan yang tinggi, sebagaimana ketika di bulan Ramadan. Betapa nikmatnya seandainya kita meninggal nanti tidak ada yang kita sesali, karena kita sudah melakukan sholat malamnya, kita sudah membaca wirid Al-Quran hari itu, kita sudah bersedekah, sudah melakukan ini dan itu, ibadah-ibadah yang memang seharusnya kita lakukan. Dan seandainya kita kembali pun mungkin kita tidak bisa melakukan lebih baik lagi. Maka tentu kita ingin kita wafat itu dalam keadaan husnul khotimah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, luar biasa sekali penjelasan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga di bulan Syawal ini menjadi awal bagi kita untuk semangat melanjutkan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga pemirsa sekalian bisa tetap istiqomah melanjutkan ibadah-ibadah dengan maksimal, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Demikian, insya Allah kita lanjut bertemu kembali di episode podcast berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.